Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk zodiak Gemini ya. Bagaimana tanda-tanda kebangkitan spiritualnya zodiak Gemini. Kebangkitan spiritual atau yang belakang ini dikenal dengan spiritual awakening ya. Bangun dari kegiatan spiritual atau semakin menyadari apa sih kegiatan spiritualku itu, di mana seseorang akan lebih mempertanyakan apakah dia sudah arif, apakah dia sudah bijaksana, apakah sudah benar dalam beribadah, dan selalu ingin tahu tentang jati dirinya. Anda ketahui kan bahwa surga itu tidak jauh dari kita. Surga itu ada di diri kita ya. Keindahan-keindahan yang sudah Yang Maha Kuasa berikan ada di dalam diri kita. Manajemen yang komplit ada di diri kita. Ingat ya, manajemen apapun ada di diri kita. Dari perusahaan yang gede, yang sampai yang kelas biasa, sampai manajemen yang rumit, ada di tubuh kita. Kita bisa pelajari dari diri kita. Bagaimana otak bekerja sebagai manajer, bagaimana tangan bekerja sebagai leader, bagaimana mata bekerja sebagai penerjemah cahaya, bagaimana telinga bekerja sebagai supervisor, mata sebagai supervisor ya, maaf ya, terus telinga sebagai pendengar atau menyimpan informasi seperti bank data yang akan disimpan di dalam otak. Itu adalah manajemen yang paling komplit, yang sangat bagus ya. Saya rasa manajemen yang sangat sempurna. Kita akan lanjutkan saja langsung ke spiritual awakening-nya Gemini. Kita akan lihat 3 kartu ya. Apa ciri-ciri yang dialami dia? Apa ciri-ciri yang dialami Gemini? Gemini, spiritual awakeningmu, salah satu yang kamu alami adalah kamu flow, bisa mengalir seperti air. Kamu mengalir di titik paling rendah, di suatu area yang tiba-tiba saja kamu berada di situ ya, dikucilkan dan banyak dicemooh istilahnya oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, oleh saudara-saudaramu. Kamu direndahkan ya. Suatu peristiwa yang membuat kamu sakit hati, benar-benar tidak berharga. Yang peristiwa yang pertama ya. Peristiwa kedua, kamu berjalan sendirian, berjuang sendirian. Seperti yang tadi, karena kamu ditinggalkan, tidak ada yang membantu. Tidak ada yang menolongmu untuk bangkit dari keterpurukan. Membuat kamu kehilangan semua teman-teman. Nah, itu karena vibrasi kamu ya, vibrasi kamu yang sudah berbeda, yang akan mengarah ke dalam kebangkitan spiritualmu ya Gemini. Sehingga orang-orang yang tidak sevibrasi, yang frekuensinya tidak sama, kerutinan berapa menit, berapa detik dia bergetar, dirimu merespon atau tidak. Nah, itu yang tidak terjadi, sehingga mereka akan tereliminir dalam hidupmu, atau dia mengeliminir kamu dalam kelompoknya, dari kelompoknya, sehingga kamu menjadi penyendiri. Tapi lambat laun dengan berjalannya waktu, kamu akan menemukan orang-orang dengan vibrasi yang mirip, orang-orang dengan yang vibrasi yang sama, atau bahkan yang lebih sempurna. Saya belum tahu ya lebih tinggi atau lebih rendah vibrasi yang lebih bagus ya. Intinya yang lebih sempurna dari diri kamu. Dan kamu akan menemukan suatu komunitas orang-orang yang sevibrasi, di mana orang-orang tersebut ingin saling berguna untuk orang lain, bukan untuk mempergunakan orang lain. Di mana suatu komunitas atau orang-orang yang sudah awakening, yang sudah terlahir kembali, di mana dia semakin ingin berguna untuk sesama,
Bahkan bukan untuk sesama saja, tetapi untuk alam semesta, untuk binatang-binatang di sekitar. Dia berinteraksi dengan binatang-binatang itu dengan baik. Untuk tanaman-tanaman, dia berinteraksi dengan memelihara tanaman-tanaman tersebut, dan tanaman tersebut memberikan keindahan. Untuk serangga, benda-benda, air, dan apapun, dia sudah memandang tidak lagi menjadi lebih tinggi dari dia. Tidak arogan memperlakukan mereka, tidak merasa lebih tinggi dari setan, jin, ataupun binatang, ataupun tumbuhan, tetapi sederajat. Karena merasa semua diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk kelestarian alam semesta, kebersamaan, dan bagaimana kedudukan itu setara, saling membutuhkan, saling memberi, saling tahu akan tugas dan tanggung jawab masing-masing di dunia ini. Seperti itu ya, Gemini ya. Jadi kesadaranmu, kepedulian sosialmu yang semakin tinggi, kesadaranmu untuk kadang-kadang sampai membunuh lalat aja, membunuh semut aja mikir ya, kasihan nggak ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah lupa ya semprot ya pakai obat serangga ya. Kita akan buka yang kedua ya, dimana Gemini seakan terkekang, tidak bisa berbuat apa-apa karena jatuh terpuruk. Dan itu akan timbul suatu hal yang bagaimana dia terus menyadari, menggali dirinya, apa yang salah yang selama ini dia lakukan, apa yang belum betul caranya beribadah, apa yang belum benar caranya memperlakukan orang lain atau bertindak untuk menyelesaikan masalah. Dan itu membuat dia semakin bijaksana dalam mempergunakan uang, bijaksana dalam mempergunakan kedudukannya, semakin bijaksana dalam mempergunakan kebaikan-kebaikannya, bukan menolong orang yang tidak mau ditolong. Banyak ya orang yang tidak mau ditolong ya, seperti pengemis yang dikasih duit tetapi besok lagi tetap mengemis ya. Itu seperti orang yang tidak mau ditolong karena sudah itu, tapi dia sudah merupakan habitnya, merupakan kebiasaannya dia seperti itu. Dia spiritual awakeningnya Gemini. Yang lain adalah Gemini semakin peka terhadap lingkungan. Selain itu, dia semakin peka untuk melayani, untuk memberikan yang terbaik buat sesama. Dalam artian bukan membuatnya kopi, nyapu rumahnya orang, bukan seperti itu ya, tetapi melayani sesuai kapasitasnya, sesuai kedudukannya, sesuai jabatannya, dan tidak mengambil keuntungan lebih dari orang-orang itu. Seperti contohnya misalnya seorang direktur, dia tidak lagi main perintah sana sini tanpa solusi, tetapi dia akan malah memberikan bantuan dan menolong timnya, orang-orang di bawahannya, untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Itu sebetulnya sudah sangat wajar ya, breakdown target ya namanya ya, dimana seorang manajer atau direktur yang mempunyai target misalnya 10.000 ya, saya akan, kalau ingin mencapai target 10, jangan terlalu kecil ya, 10.000, 10 miliar ya taruh kata ya, target 10 miliar. Bagaimana seorang yang sudah bangkit spiritualnya, sudah mengalami spiritual awakening, dia akan membreakdown secara wajar di batas-batas, ambang batas psikologis anak-anak buahnya. Misalnya taruh kata 10 miliar tadi dibagi orang 5, masing-masing akan diberikan 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, atau beda sedikit sesuai dengan senioritas dan kemampuan mereka. Lalu apa yang dilakukan seorang direktur atau manajer ini? Bukan hanya memerintah kamu harus bisa, kamu harus mencapai target dan memarahinya, tetapi bukan seperti itu. Tetapi seorang manajer atau seorang direktur yang sudah mengalami spiritual awakening akan membantu masing-masing pribadi bawahannya itu untuk mencapai targetnya. Jadi mencari atau
menanyakan kesulitan-kesulitan, membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan mereka. Sehingga dalam artian secara tidak langsung kalau semua terbantu kelima anak buahnya ini mencapai target 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, otomatis targetnya sendiri akan tercapai. Jadi dia tidak muluk-muluk untuk mencapai targetnya sendiri. Dia hanya membantu proses pencapaian, membantu menyelesaikan tugas-tugas masing-masing anak buahnya untuk mendapatkan targetnya, untuk mencapai targetnya. Otomatis targetnya akan terkumpul dan merupakan pencapaiannya sang direktur atau sang manajer. Seperti itu ya, contoh dalam melayani. Pikirkan ya. Salam sahabat Tutu.